Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan dosen pengampu Muhammad Hashim Fanirin SPDI MAPD. Perkenalkan, saya Dini Ashari dan teman saya. Halo, nama saya Lailatul Komariah. Di sini kami akan melakukan tanya jawab mengenai kitab Ta'lim Muta'alim pasal 5, yaitu hakikat dari ilmu, keutamaan dalam menuntut ilmu, dan hukum dalam mencari ilmu. Selamat menyaksikan. Apa hakikat dari ilmu? Ilmu atau pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Ilmu juga digunakan sebagai alat untuk mencerdaskan manusia. Dengan ilmu, kita juga dapat meningkatkan derajat manusia, derajat diri kita sendiri. Karena apa? Karena orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi dari orang yang kaya dan banyak harta. Menurut Laila, apa penyebab dari malas belajar? Penyebab rasa malas belajar yaitu perasaan malu bertanya, lemah, dan malas untuk belajar sesuatu. Apa yang dimaksud dengan tentang tekun dalam menuntut ilmu? Bagaimana yang sudah dituliskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim pasal 5, bahwa diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang sedang berjihad untuk mencari ilmu kami, dan sesungguhnya dia akan ditunjukkan jalan-jalan kami. Nah, maksud dari ungkapan tersebut tuh adalah bahwa Allah itu akan menunjukkan jalan bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Nah, orang yang mencari ilmu itu sama dengan orang yang sedang berjihad. Menurut Laila, apa yang melandasi munculnya kemalasan? Yang melandasi rasa malas untuk belajar, biasanya mereka sudah pesimis terlebih dahulu. Mungkin seperti ini. Mungkin pelajaran ini sulit untuk dia, jadi malas untuk belajar. Di pasal 5 kitab Muta'alim juga saya ingin menambahkan sifat malas sudah dijelaskan di kitab Muta'alim pasal 5. Sifat malas muncul dari kekurangan penghayalan terhadap kelebihan dari ilmu dan keutamaan ilmu. Bagaimana dengan ungkapan ingin pintar dan banyak ilmu tetapi tidak mau belajar? Itu adalah hal yang mustahil. Tidak akan bisa. Karena apa? Ilmu dapat diperoleh dengan belajar. Seperti yang dikatakan pada kitab Ta'lim Muta'alim pasal 5, hal itu sama dengan orang yang mengalami kegilaan. Harta benda atau uang tak akan dapat tanpa adanya usaha. Lalu apalagi ilmu? Nah, itu artinya jika ingin pintar dan memiliki banyak ilmu, maka harus giat dalam belajar. Apa yang diungkapkan oleh Abu Hanifah kepada Abu Yusuf dalam kitab Ta'lim Muta'alim pasal 5? Kamu bukanlah orang yang cerdas, tetapi kamu bisa keluar dari belenggung itu dengan cara terus-menerus belajar, dan belajar akan mengeluarkan diri kamu dari belenggungan. Menurut Saudari Dini, mengapa ilmu penting dan harus dicari? Karena dengan memiliki ilmu, seseorang
akan dapat menjunjung tinggi namanya. Dan orang yang berilmu akan tetap harum namanya walaupun ia sudah mati. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Jalal Al-Hasan bin Ali Al-Rifahbani. Beliau mengatakan dalam syairnya, yaitu yang artinya, kaum bodoh telah mati sebelum mati. Orang alim atau orang yang berilmu maka akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Nas As-Sofar Al-Ansyari dalam kitab Ta'limut Ta'lim pasal 5. Wahai jiwaku, janganlah kau kendor atau perlahan-lahan dalam berbuat baik dan keadilan. Menurut saudari Dini, mengapa pelajar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Karena dengan bersungguh hati dalam belajar serta kontinu atau terus-menerus, maka akan mendapatkan ilmu tersebut. Seperti yang tertulis pada kitab Ta'limut Ta'lim pasal 5, dikatakan pula, siapa yang sungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu pasti akan ketemu. Ada dikatakan lagi, sejauh mana usahamu, sekian pula cita-citamu. Dengan kata lain, jika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka kita akan meraih cita-cita tersebut. Apa arti dari sabda Rasulullah SAW mengenai cita-cita luhur pada kitab Ta'limut Ta'lim pasal 5? Sesungguhnya Allah menyukai perkara-perkara yang luhur dan membenci perkara-perkara yang hina. Menurut saudari Dini, kapan waktu belajar yang ideal? Kalau menurut saya sendiri, waktu yang ideal dalam belajar itu sehabis sholat isya. Ya sekitar dari jam 8 malam atau mungkin biasanya sih mulai tuh setengah 9. Nah, paling malam untuk selesai belajar itu jam 12 malam. Karena menurut saya jam-jam segitu pelajaran tuh lebih masuk ketimbang harus belajar di siang hari. Ngantuk juga kan kalau siang-siang. Nah, kayak gitu. Ternyata dalam kitab Ta'limut Ta'lim pasal 5 juga dibahas ada 3 waktu ideal yang pas untuk belajar, yaitu pada waktu antara setelah sholat maghrib dan isya. Nah, itu kan ada selang waktu. Nah, di situ tuh bagus atau waktu yang ideal buat belajar. Terus belajar di saat waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Jadi ya sekitar jam 3 mungkin ya. Nah, terus yang ketiga itu belajar setelah sholat subuh. Jadi habis sholat subuh nih kita belajar dulu, buka buku. Nah, kalau di kitab Ta'limut Ta'lim itu pasal 5 tuh yaitu 3 waktu itu yang paling ideal. Apa seorang pelajar harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam belajar? Karena seseorang akan terbang dengan cita-citanya, seperti halnya burung terbang dengan sayapnya. Untuk meraih cita-cita, apa yang harus dijadikan sebagai sarana kendaraan? Di kitab Ta'limut Ta'lim pada pasal 5 juga dijelaskan, adapun orang-orang yang menginginkan cita-citanya, maka jadikanlah malam sebagai sarana atau kendaraan untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, maksud dari kata malam itu kita tuh harus terjaga atau bangun atau kurangin tidur waktu malam buat belajar. Menurut Laila, apa yang harus dilakukan untuk para pencari ilmu? Pencari ilmu harus belajar dengan tekun dalam pengulangan malam dan akhir malam. Kemudian di antara dua waktu serta waktu sahur adalah waktu yang penuh berkah. Apa arti dari ungkapan menuntut ilmu hendaknya merebut hari?
yaitu ungkapan di mana penuntut ilmu harus mampu mengatur waktunya dan mempergunakan di masa mudanya dengan baik dan bijak. Karena sebanyak apapun kerja kerasmu, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu dengan baik. Sebagai seorang pelajar dan pencari ilmu, maka kita harus seorang pelajar dan pencari ilmu harus tekun dan serius, sungguh-sungguh dalam belajar dan tidak kenal lelah atau berniat untuk berhenti belajar. Apa yang harus dijauhi penuntut ilmu agar ilmunya dapat berkembang? Yang harus dijauhi oleh seorang pelajar itu adalah jauhi banyak tidur atau kurangi tidur, hindarilah kekenyangan, dan hindarilah rasa malas. Karena kalau misalnya kita ngejauhin 3 hal ini nih, maka ilmu tidak akan berkembang. Ilmu akan berkembang jika kita mau sungguh-sungguh, kerja keras, continue, serta tekun, maka pasti ilmu itu tuh berkembang dan bertambah. Apa yang dapat membuat cita-cita seseorang tercapai? Sejauh orang bercita-cita dan kemuliaan akan tercapai sejauh seseorang berbuat mulia. Sesuatu yang kecil akan tampak besar bagi seseorang yang bercita-cita kecil, dan sesuatu yang besar akan tampak kecil bagi seseorang yang bercita-cita besar. Mengapa dilarang membenci diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu hal yang tidak bagus, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kitab Ta'limut Ta'lim pasal 5, yang artinya, ingatlah agama, yaitu Islam, ini adalah kuat, maka masuklah ke dalam agama dengan hati-hati, dan janganlah membenci dirimu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, sebab orang yang terputus darinya tidak dapat memusatkan tindakan di bumi dan tidak ada kendaraan yang dapat kekal. Kitab apa yang menjelaskan tentang dengan disertai kesungguhan dan ketekunan? Dijelaskan di kitab Muhammad bin Hasan. Sekian video tentang tanya jawab dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yanfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.